Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku sekalian? Apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Pak Guru. Baik, Baik, Ustaz. Semoga anak-anak semuanya di dalam kelas ini mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Baiklah amin, anak-anakku amin. yang kami cintai, untuk pertemuan kali ini, sebelum materi saya mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya, Ketua kelasnya bisa memimpin doa pada pertemuan hari ini. Silakan Ketua. Siap, Ustaz. Marilah kita berdoa dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ketua untuk memimpin doanya. Baik, sebelum materi kita mulai, saya mau mengabsen dulu ya. Kira-kira untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ada enggak? Alhamdulillah. Hadir semua, Pak. Semua, Pak. Alhamdulillah ya, Pak Komari ya ada. Oke, baik. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya anak-anak itu sebelum pelajaran dimulai itu harus selalu giat, aktif dalam pembelajaran kali ini, supaya diharapkan adik-adik semuanya itu bisa memahami apa yang Bapak nanti sampaikan. Oke. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Sebelum kita masuk pada materi inti, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah adik-adik mampu untuk menjelaskan apa itu kurban dan akikah. Yang kedua, adik-adik mampu memahami hukum atau dasar pelaksanaan kurban dan akikah. Dan yang ketiga, adik-adik mampu membedakan apa itu kurban dan akikah. Baik, adik-adik bisa melihat tampilan layar yang sudah Bapak siapkan. Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak Guru. Oke, siap. Baik, materinya kita masuk pada pembahasan pengertian kurban dan akikah. Yang pertama, kata kurban itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Qurba yaqrabu kurba wa kurbanan wa qurbanan. Yang artinya itu dekat. Kalau secara terminologi, kurban itu adalah ibadah penyembelihan yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, yang tepatnya pada tanggal 10. Dan biasanya pengembangan pesanan itu ditambah di hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Jadi pelaksananya itu tidak hanya satu kali anak-anak, bisa dilaksanakan itu di hari-hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Saya kira adik-adik itu kalau ketepatan pada hari raya Idul Adha itu pasti memahami. Jadi tidak hanya satu hari di tanggal 10 Dzulhijjah. Terus yang kedua, pengertian dari akikah itu adalah sebutan binatang yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Jadi pada waktu itu disunahkan
atau sebenarnya pemahamannya itu bahwasanya seorang bayi itu dilahirkan oleh Allah itu sebelum disembelih akikah itu masih tergadaikan. Untuk penebusan biar itu sempurna menjadi anak orang tua itu, maka harus disembelihkan hewan akikah. Ya, jadi itu penjelasan dari pengertian kurban dan akikah. Selanjutnya adik-adik, pembahasan yang kedua itu, ini masuk dalam tujuan pembelajaran kita yang kedua, adalah hukum pelaksanaan kurban dan akikah. Hukum pelaksanaan kurban dan akikah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dikuatkan. Dalam artian bisa dikatakan sebagai hukum wajib. Jadi belum rasanya kalau kurban itu memang belum sempurna, kita sebagai makhluk Allah itu kalau belum dikurbankan. Sama dengan posisi akikah itu, kalau anak itu belum diakikahkan, itu Allah masih, posisi anak itu masih tergadaikan. Nah, untuk penebusan biar sempurna menjadi anak orang tua, maka orang tua harus mengakikahkan. Apabila orang tua tidak mampu, sampai anak itu menginjak dewasa, maka bolehlah anak tersebut mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Oke anak-anak. Ya, Materi Pak. ketiga, dasar hukum pelaksanaan kurban dan akikah itu dijelaskan pada Quran surat Al-Kautsar, itu ayat 1 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Pada intinya di dalam ayat tersebut itu yang pertama perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah perintah Allah untuk berkorban. Yang kedua dasar daripada akikah itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Samurah RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelih baginya akikah pada hari yang ke-7 dari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi pemahaman dari akikah itu tidak hanya disembelihkan hewan, akan tetapi pada hari itu juga dicukur rambutnya, itu sunnah dan diberi nama. Jadi kalau kita pahami bersama anak-anak, perbedaan antara kurban dan akikah itu jelas. Kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13, dan akikah pada hari ke-7 kelahiran si bayi. Itulah anak-anak pemahaman atau penjelasan dari Bapak. Semoga anak-anak bisa memahami dari penjelasan Bapak. Kira-kira ada pertanyaan enggak tentang pengertian atau materi tentang kurban dan akikah dari anak-anak? Ada tidak? Ada Pak Guru. Ya. Tidak ada ya? Sudah. Ada Pak Guru. Ya, apa itu? Saya Pak Guru. Munib Pak Guru. Ya, silakan Adik Munib. Umpamanya akikah sudah dewasa, boleh benda Pak Guru? Anaknya Oke. sudah dewasa. Oke. Boleh, yang terpenting kita biar menyempurnakan bahwasanya anak kalau memang belum diakikahkan itu masih posisinya oleh Allah tergadai. Kalau orang tuanya masih hidup, itu memang kewajiban orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, itu selayaknya anak itu sendiri yang kalau bisa mampu untuk berakikah untuk dirinya sendiri. Masih diperbolehkan karena posisinya masih Ini gimana? Bisa dipahami? Ya, paham, Pak. Bisa Pak Guru. Paham. Oke ya. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada Pak Ya, Guru. Pak. Oke, baik. Untuk kegiatan selanjutnya, ini nanti saya bagi kelompok ya, anak-anak. Ini saya bagi kelompok.
4 kelompok, jadi per kelompok itu ada 3 anak, karena di kelas ini ada jumlahnya 12 anak. Jadi kalau 4 kelompok itu berarti 3 anak. Baik, ini nanti saya bagi LKPD-nya, mohon untuk didiskusikan masing-masing kelompok dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh Bapak, mohon untuk ditulis kembali atau dibuat resum atau dibuat kesimpulan. Dan nantinya setelah selesai diskusi, adik-adik bisa mempresentasikan di depan kelompok. Dan nanti ada tanya jawab. Oke, anak-anak, mungkin itu sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Jadi kita langsung presentasikan ya anak-anak. Baik, kelompok dari anggota adik Munib. Siapa guru? Silakan untuk mempresentasikan di depan kelas atau di depan kelompok yang lain. Siapa guru? Presentasi ini Pak Guru ya. Ya. Oke, Ya. terima kasih ya. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok dari adik Munib. Oke, baik. Anak-anak, itu tadi diskusi atau kerja kelompok dari masing-masing kelompok. Saya kira adik-adik sudah memahaminya. Dan yang terakhir, silakan adik-adik hasil dari diskusi tadi berupa LKPD bisa dikumpulkan di Bapak. Oke, mana? Siapa guru? Siap. Dari kelompoknya adik Munib, adik Hindun, adik Komari. Ya, Pak. Mana? Ya, Ayo. Pak. Ini, Pak. Ya, Pak. Ini Pak, ini Pak. Oke, terima kasih ya adik-adik. Terima kasih ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita simpulkan bersama-sama bahwasanya kurban itu adalah penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan tanggal 11, 12, 13 pada hari Tasyrik. Sedangkan Akikoh itu adalah penyembelihan hewan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi tersebut. Dan hukum pelaksanaan kurban itu adalah sunnah mu'akkad atau sunnah dianjurkan. Sedangkan dasarnya itu diambil dari Quran surat tadi apa anak-anak? Surah Kausar. Kausar. Ya, ayat 1 dan 2. Oke adik-adik, pertemuan kali ini saya kira cukup ya adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, untuk pertemuan besok, 1 minggu yang akan datang, pada hari Kamis yang akan datang, jam pertama adik-adik, berarti kita melanjutkan untuk praktek adik-adik ya. Jadi kita biar tahu bagaimana sih praktek pelaksanaan kurban dan cara pendistribusiannya atau pembagiannya kepada orang yang berhak melaksanakan. Itulah adik-adik materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dan bisa mempraktekkan nanti di lingkungan masyarakat kita. Bisa dipahami adik-adik ya? Sama. Ya Pak Guru. Ya, oke, baik. Oke, ya, oke. Kalau begitu, saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.